Wahai para pemabuk yang sudah hilang ingatan, kalian tak ubahnya seperti orang-orang yang mempunyai penyakit kejiwaan, yaitu orang-orang gila. Para ulama muhaddisin dan ulama ussalaf sangat menjelaskan dan sudah dijelaskan dengan jelas bahwa minuman yang memabukkan atau suatu hal yang membuat memabukkan itu hukumnya adalah haram, dan ini perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Allah sendiri memberikan peringatan dengan keras kepada para pemabuk. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr atau minuman, berjudi dan berhala dan juga mengundi nasib dengan panah atau undian, itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Di dalam sebuah cerita, beliau Al-Imam Zuhri meriwayatkan bahwa dulu khalifah yang ketiga, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, pernah berkhutbah yang mana inti dari sebuah khutbahnya Utsman bin Affan yaitu berupa, lebih berdosakah minuman-minuman yang memabukkan atau suatu hal yang memabukkan, apa berzina atau membunuh orang. Dalam khutbahnya itu, Khalifah Utsman bin Affan mengingatkan dan memberikan peringatan kepada umatnya agar berhati-hati dalam urusan minuman khamr atau hal yang memabukkan. Sebab minuman yang memabukkan itu merupakan awal untuk melakukan perbuatan keji dan sebuah sumber dari segala perbuatan dosa. Dulu Sayyidina Utsman bin Affan juga bercerita di dalam khutbahnya bahwa kata Sayyidina Utsman dalam cerita, dulu ada seorang yang selalu tekun ibadah, puasanya selalu dikerjakan dengan benar, zakat dan ibadah hajinya pun juga dia itu tidak pernah lepas, yang dia disebut dengan orang soleh. Tapi orang soleh itu, kata Sayyidina Utsman bin Affan, suatu hari lelaki-lelaki soleh itu berkenalan dengan seorang perempuan yang sangat cantik dan menarik. Karena kecantikan perempuan itulah hingga lelaki soleh itu menjadi tergila-gila. Dan karena perempuan yang cantik itulah terlanjur dia mencintainya, maka membuat apa yang menjadi pilihan dari perempuan itu, laki-laki pun memilih, dan apa yang menjadi permintaan atau yang disuruh oleh perempuan itu, laki-laki itu pun mengikutinya. Seperti pilihan yang pernah diberikan oleh perempuan kepada orang soleh itu, yaitu ada 3. Pilihan yang pertama yang pernah diberikan oleh perempuan kepada orang soleh itu berupa minuman khamr yang sudah jelas memabukkan. Yang ke nomor 2 yaitu berzina dengan dirinya si perempuan itu sendiri dengan hukum haram dan diranjam. Dan yang nomor 3 yaitu membunuh anak kecil yang sudah jelas hukumnya orang membunuh pasti masuk neraka.
Tiga pilihan inilah yang harus dipilih oleh orang laki-laki. Dengan demikian, orang soleh itu pun mengira bahwa yang paling benar pilihan itu adalah minum minuman khamr, yang mana dosanya dianggap lebih ringan daripada kedua pilihan yang lainnya yang pernah diberikan dan dipilihkan oleh perempuan kepadanya. Laki-laki soleh itu pun akhirnya memilih minuman khamr. Apa yang terjadi setelah minuman itu diminum? Dia malah melanggar dua kejahatan yang ada pada saat itu, yaitu dalam keadaan yang mabuk, lupa dirinya, ia menzinai perempuan itu. Dan karena takut aibnya nanti diketahui oleh orang lain, yang mana pada saat itu ada anak kecil, maka anak kecil itu pun ia bunuh. Inilah yang terjadi cerita Sayyidina Utsman bin Affan. Karena itu hindarilah minuman khamr atau arak dan sejenisnya atau sesuatu hal yang memabukkan. Karena minuman itu adalah sumber segala kejahatan dan perbuatan dosa. Iman dan arak tidak akan bersatu di dalam tubuh manusia. Salah satu di antaranya harus keluar. Orang yang mabuk minuman keras atau orang yang mabuk karena sesuatu hal yang memabukkan, mulutnya akan mengeluarkan kata-kata kufur. Dan jika menjadi kebiasaan sampai akhir hayatnya, maka kematiannya tidak akan dilepaskan bibir dari bahasa-bahasa kotor, dan lafal Allah tidak akan terucap dari mulut orang-orang pemabuk itu sendiri.